Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, halo apa kabar? Senang sekali saya Asa Tayudansyah kembali hadir menjumpai Anda dalam program Semangat Pagi. Semangat. Yang pastinya pemirsa, hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang penting. Ini terkait dengan pemilihan umum atau pemilu di tahun 2024 yang tidak lama lagi yang pastinya kita sudah memasukinya. Dan pastinya untuk tahapan-tahapannya sendiri sudah berlangsung. Dan kira-kira pemirsa bagaimana persiapan dari pemilu 2024? Kita akan membahasnya. Dan hari ini sudah hadir di studio Radar TV narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Yeti Nurhayati, Divisi Sosparmas dan SDM KPU Kota Tasikmalaya. Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Tadi kita sudah sedikit juga ya berbincang-bincang mengenai bagaimana persiapannya. Ini sesuai dengan topik aja langsung Bu ya. Jelang pemilu di tahun 2024 ini, kira-kira bagaimana Bu tahapan-tahapan ataupun memang yang sudah dilakukannya sejauh ini seperti apa? Baik, terima kasih AA ya. Boleh AA, mau Mas, mau siapa Baik, juga terima bebas. kasih. Perlu kami sampaikan Siap. bahwa launching pemilu tahun 2024 sudah dilaksanakan pada tanggal 14 Juni tahun 2022. Kemudian tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan oleh KPU setelah launching tentu selain tahapan persiapan ya, persiapan peraturan itu kan dilakukan di pusat. Nah, untuk KPU Kota Tasikmalaya sendiri itu melaksanakan tahapan verifikasi calon peserta pemilu. Calon peserta pemilu dalam arti ini adalah partai politik yang mendaftarkan sebagai calon peserta pemilu. Pada saat itu kalau tidak salah ada sebanyak 43 calon peserta ya, walaupun sekarang ada beberapa partai yang memang untuk di Kota Tasik sendiri itu ada 18 partai ya, 18 partai. Tapi ini juga masih ada yang sedang proses ya, yang proses ada 2 partai yang memang mengajukan ke Bawaslu. Kemudian setelah proses pendaftaran peserta pemilu, kemudian menjelang pemutahiran, KPU juga ada rekrutmen badan ad hoc. Rekrutmen badan ad hoc yakni PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan tingkat kecamatan sudah kita laksanakan sejak bulan Oktober sampai Desember. Per kecamatan nilai 5 orang, maka kami sudah mempunyai 5 PPK terpilih gitu ya, masing-masing PPK 5. Kemudian setelah itu sambil tahapan peserta pemilu berjalan, kita juga rekrutmen badan ad hoc. Kemudian itu tahapan dapil juga, rekrutmen badan ad hoc juga terus berjalan, yaitu rekrutmen badan ad hoc PPS, Panitia Pemungutan Suara tingkat kelurahan. Itu per kelurahannya 3 gitu. Jadi kami membutuhkan 207 gitu badan ad hoc. Karena pendaftarannya kita buka secara umum, untuk PPS itu sendiri pendaftar sampai ribuan. Itu alhamdulillah sudah dilantik per tanggal 24 Januari kemarin. Kemudian setelah tahapan tahapan dapil berjalan, kemudian tahapan peserta pemilu juga sudah ditetapkan pada tanggal 12 Desember. Kemudian kami juga dihadapkan juga tahapan pemutahiran data. Jadi bertumpuk gitu, saling beririsan terus tahapan. Nah, pemutahiran data kemudian karena kami juga butuh ya, karena untuk pemilu tahun 2024 ini ada petugas pantarlih, beda dengan tahun 2019. Beda peraturan lagi Bu ya. Kalau 2019 kan tidak ada pencocokan dan penelitian atau coklit. Nah, untuk 2024 ada coklit data dari DP4 yang sudah dikeluarkan oleh Kemendagri. Nah, pada bulan Februari per tanggal 11 kami melantik 1.995 pantarlih se-Kota Tasikmalaya untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih yang sudah kami terima berbentuk DP4, data penduduk pemilih potensial, yang memang harus dicocokkan dan diteliti supaya menghasilkan data yang
akurat, data yang berkualitas begitu. Jadi ini masih terus berjalan. Oke, jadi untuk tahapan sendiri memang sudah dilakukan dari Sudah jauh-jauh hari, yaitu 20 betul. bulan sebelum 20 bulan ya Bu ya? Ya, sebelum pencoblosan betul, ya. betul, Tadi betul. menyinggung juga mengenai Pantarli ada 1995, betul ya? Betul. Pantarli itu petugas pemutahiran data pemilih 1995 itu jumlah TPS. Oh, jumlah TPS. Ya. Kalau untuk orang Pantarlinya itu berapa orang totalnya, Bu? Sama, karena per TPS 1. Oh iya. per TPS 1. Oke, itu mengenai Pantarli Bu ya. Seperti apa Bu kualifikasi dan proses hire-nya itu seperti Ya. apa? Untuk Pantarli itu sendiri memang hampir sama lah dengan PPK dengan PPS, yaitu minimal 17 dan maksimal itu tidak ada, kalau tidak salah tidak ada 55 tahun. 55 tahun untuk KPPS, tapi untuk Pantarli tidak ada batasan. Tetap harus ada kualifikasi SMA gitu ya. Terus di daerah wilayah itu sendiri, kemudian paham dengan kewilayahannya karena petugas Pantarli akan datang ke masyarakat gitu, ngetokan pantau satu-satu di data, walaupun banyak suka dukanya gitu ya. Untuk apa? Memastikan data dari DP4 dicocokkan, apakah data yang di DP4 orangnya ada tidak. Nah itulah tugas Pantarli, makanya butuh kualifikasi yang memang cakap, paham wilayahnya begitu. Yang penting tidak pemalu mungkin ya, komunikatif juga ya Bu. Betul. Itu untuk antusias dari masyarakat sendiri terhadap pendaftaran di Pantarli? Ya, alhamdulillah untuk antusias masyarakat mendaftarkan diri sebagai Pantarli memang banyak, tapi kan tetap kami seleksi dan diambil satu. Makanya dalam hal pada saat rekrutmen kami sesuai dengan aturan yang berlaku, para PPS itu koordinasi dengan RT RW. Kita juga butuh rekomendasi dari mereka. Jadi ada rekomendasi juga dari Betul, jangan RT sampai RW orang luar daftar tapi tidak tahu, tapi kalau RT RW paham kan, jadi tahu penduduknya yang paham dengan kewilayahan seperti itu. Ini kan ada 1995 orang ya, yang pada akhirnya kan sesuai dengan TPS gitu betul, ya Bu. Betul. Total Pantarli yang daftar ada berapa Bu? Total Pantarli memang tidak terlalu signifikan seperti PPK PPS, ya tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 1000 lebih kurangnya lebih tidak jauh. Selisihnya hanya 20 orang lah sekota Tasikmalaya. Memang banyak tapi tidak terlalu signifikan. Jadi kesempatannya besar ya untuk betul. jadi anggota Pantarli gitu ya Bu ya. Betul. Ini kan pasti menjadi anggota Pantarli masih banyak juga pemirsa di rumah mungkin yang nggak tahu nih suka dukanya seperti apa Bu orang Pantarli ini. Ya, suka dukanya yang telah kami terima memang setiap orang, setiap wilayah beda-beda ya. Kalau misalkan di wilayah kota, Tawang, kemudian Cihideng, kemudian Cipedes, ini yang tidak terlalu tidak terlalu sangat signifikan suka duka mereka, walaupun tidak menutup kemungkinan. Tetapi kalau wilayah Kawalu, wilayah Taman Sari, kemudian wilayah Purbaratu termasuk Bungur Sari, karena saya secara pribadi juga monitoring langsung ke lapangan bagaimana si Pantarli harus naik turun gunung. Untuk mendata penduduk yang ada di atas gunung. Iya betul. Kemudian harus mendata di daerah perbatasan antara kabupaten dengan kota, dan itu butuh waktu yang cukup lama, medan yang terjal, sehingga dukanya memang seperti itu. Belum waktu pencoklitan itu kan masanya lagi hujan, musim hujan. Itu sampai naik gunung saja ini tanahnya tanah merah. Itu yang kita bayangkan betapa susahnya, betapa beratnya sebagai Pantarli. Belum lagi kalau di daerah Taman Sari itu ada di hutan hanya 4 kakak. Dan itu kalau ke sana ada anjing. Jadi pas ke sana dikejar anjing. Ya itulah suka dukanya. Jadi banyak sekali lah. Banyak sekali suka dukanya. Luar biasa sekali. Ini masih kita berbicara kota Tasik, apalagi daerah-daerah yang lain yang memang cakupannya sangat luas Ibu ya. Betul. Sangat luar Dan biasa itu sekali. bukan cenah ya, karena Ibu secara pribadi monitoring ke Taman Sari, perbatasan. Itu naik gunung. Kita naik gunung bareng-bareng, termasuk di Kawalu. Itu sama juga. Baik Bu, sebelum kita nanti berbicara lebih lanjut lagi mengenai bagaimana tahapannya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Semangat Pagi.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Semangat Pagi, dan sekarang saya masih bersama Ibu Yati Nurhayati, Bu ya. Tadi kita juga sudah berbincang-bincang mengenai Pantarlih, suka duka sebagai Pantarlih, kemudian kualifikasi dari Pantarlih sendiri ya Bu. Lalu ini seperti apa Bu hasil dari kerja keras Pantarlih kemudian seperti apa? Hasil dari kerja keras Pantarlih tentu data yang sudah dicocokkan dan diteliti itu kemudian dirangkum menjadi DPHP, diplenokan di PPS, kemudian di PPK ini untuk bahan DPS. Kemarin di KPU dilaksanakan rapat pleno dan menghasilkan DPS daftar pemilih sementara. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada beberapa masyarakat atau yang mungkin baru datang. Ini kan sangat dinamis ya. Keluar masuk penduduk dari kota keluar kota itu kan pasti setiap hari itu sangat dinamis. Jadi tidak menutup kemungkinan ada beberapa warga yang belum tercoklit ya, itu kan tidak menutup kemungkinan. Makanya setelah kemarin diplenokan ditetapkan sebagai DPS dan sudah diumumkan per tanggal 12 kemarin oleh PPS di seluruh TPS seluruh kota Tasik itu dipasang ya supaya diketahui oleh masyarakat agar masyarakat juga proaktif. Bahwa apakah dirinya sudah ada belum dalam DPS tersebut. Kalau misalkan belum terdaftar, belum terdata, silahkan datang ke kelurahan, temui PPS. Ini kan kita sedang tahapan tanggapan masyarakat. Gitu. Jika misalkan ada yang meninggal, misalkan setelah menjadi DPS, ternyata ada yang meninggal. Nah, itu bisa dilaporkan sehingga supaya bisa dicoret atau dihapus begitu. Jadi sekalian himbau saja ya, nggak apa-apa ya kepada seluruh masyarakat Kota Tasik, khususnya bagi yang belum terdata di DPS, silakan cek dulu datanya di masing-masing RT RW ya. Kita sudah memasangkan di masing-masing TPS data-data yang sudah kemarin ditetapkan sebagai DPS. Jika masyarakat belum terdata, silakan datang ke PPS. Kalaupun misalkan tidak datang ke TPS, silakan cek secara online. Itu lewat aplikasi? Ada DPT online. Jadi misalkan Asata, silahkan misalkan cek nicknya ya, kemudian nanti muncul apakah terdata atau belum terdata. Kalau misalkan terdata pasti akan muncul. Kalau misalkan tidak muncul berarti harus lapor ke PPS. Jadi memang pemirsa dari rumah yang memang ternyata belum terdaftar itu boleh langsung datang aja ke kelurahannya masing-masing. Ke PPS, temui ke PPS bahwa beliau misalkan masyarakat itu belum terdata. Karena kita setelah nanti tanggapan masyarakat ada DPS perbaikan, yaitu menampung tanggapan-tanggapan yang meninggal, yang pindah, yang ganti status, itu harus segera dilaporkan ke PPS supaya kita perbaiki. Untuk jumlah sementara saat ini kan ada 543.130 orang. Ya, betul. Itu bagaimana Bu untuk orang-orang pemulanya seperti apa, berapa persenkah atau gimana? Ya, kalau persentase mohon maaf ya belum bisa tersampaikan karena memang untuk data tidak bisa lihat persentase, tidak bisa diklasifikasi karena itu kan secara menyeluruh. Tapi untuk pemilih pemula menurut informasi dari Disduk Capil memang lumayan banyak. Sekitar 30 ribuan. Gitu. Itu apa ada peningkatan kah dari tahun sebelumnya? Sangat signifikan peningkatan pemilih pemula. Apakah ini karena memang bonus demografis ya? Kita tidak tahu. Lalu seperti apa Bu dari KPU sendiri, kan ini banyak ya, ada 30 ribu orang nih pemula yang mencoblos. Bagaimana Bu sosialisasi sendiri dari KPU? Ya, untuk pemilih pemula itu kan kami datanya dari Disduk. Maksudnya itu adalah calon nanti pemilih pemula yang memang usia 17 tahun. Ada yang pada tahun 2023 sudah 17 tahun, ada juga yang pada tahun 2024 17 tahun. Jadi ini data-data ini kami dapatkan dari Disduk itu untuk mendetek berapa orang yang sudah mempunyai KTP atau yang sudah melaksanakan perekaman atau yang belum melaksanakan perekaman. Nah, kalau yang jumlah 30 itu adalah yang belum melakukan perekaman ektp. Tetapi itu kan di tahun 2022. Tapi sekarang sudah mulai sedikit ya, sudah mulai terekam oleh Disduk karena Disduk Capil juga bekerja sama, pernah kerjasama dengan KPU, grassroots ke sekolah-sekolah, begitu supaya supaya seluruh pemilih pemula bisa terekam. Itu minimal direkam aja dulu. Salah satu sosialisasinya seperti itu ya. Apalagi kan ada Pantarlih juga sebetulnya itu udah
salah satu sosialisasi juga ya, menandakan bahwa adanya orang yang mengelola hal ini. Betul. Terutama kalau belum terdaftar, cek DPT online saja. Oke, jadi bisa langsung lewat aplikasi aja, nggak harus ribet-ribet ke RT RW-nya Bu ya. Tinggal diklik aja sesuai dengan link atau minimal cek dini lah, cek DPT supaya diketahui terdaftar dan belum terdaftarnya. Oke Bu, ini tadi kita di akhir Pantarli ya Bu ya. Bagaimana dari ini Bu? Partisipatif masyarakat sendiri terhadap Pantarli? Partisipasi masyarakat dalam hal kemarin pencoklitan, alhamdulillah karena kita juga woro-woro ya PPK, PPS, kemudian dibantu oleh RT RW, kemudian dibantu juga oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan oleh Pak PJC itu sendiri juga menghimbau kepada seluruh masyarakat bikin sosialisasi sehingga RT RW ketika Pantarli datang ke masyarakat tidak kaget lagi bahwa ini adalah petugas Pantarli, karena Pantarli kami dandani dengan pakai rompi, ada tulisannya Pantarli, ada identitasnya, kemudian ada topinya. Jadi walaupun gitu ada beberapa yang mungkin salah duga, apakah itu siapa atau siapa, sehingga ada juga yang kesannya kurang baik lah. Padahal sudah menggunakan atribut ya, atribut yang sudah disiapkan, tapi tetap, ada rompi dan lain-lainnya ya. Oke, ini kita kembali lagi juga ada yang kelupaan sedikit dari saya pribadi Bu. Ini kan banyak juga yang pemula ya Bu ya. Lalu bagaimana memang yang mereka tidak bisa pulang gitu kan ke Tasik itu gimana sih? Nanti untuk pencoblosan kali ya, untuk pencoblosan mungkin nanti seperti Asata kalau tugasnya di luar kota. Kalau misalkan tidak bisa mencoblos di kota Tasik, ya misalkan Asata orang mana nih? Orang Jogja. Orang Jogja. Misalkan Asata orang Jogja, kemudian tugasnya ke Tasik. Bisa nggak? Bisa. Asal dengan catatan Asata bilang dulu ke PPS minta A5 supaya bisa nyoblos di Tasik. Atau orang Tasik nyoblos di Jogja sebaliknya. Akan tetapi kalau misalkan orang Tasik sedang kuliah di Jogja, kemudian pingin nyoblos di Jogja, kemudian minta dulu ke PPS A5 supaya bisa. Ada hak tersalurkan, tetapi ada kerugian. Kerugiannya apa? Satu, DPRD kota kabupatennya tidak bisa diberikan surat suaranya, berarti tidak bisa milih dong. Kemudian DPRD provinsinya juga tidak bisa mencoblos, tidak bisa dipilih karena tidak satu dapil. Kemudian DPD-nya tidak satu provinsi, DPR RI-nya juga tidak satu dapil juga. Tapi kalau misalkan orang Tasik nyoblos di Jogja hanya dikasih satu surat suara, presiden dan wakil presiden. Oke, jadi kurang puas ya. Betul. Cuma sedikit gitu ya Bu ya. Baik Ibu pemirsa di rumah, sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi mengenai bagaimana tahapan dan persiapan dari pemilu, kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Semangat Pagi, dan hari ini saya masih bersama Ibu Yati, Ibu Yati Nurhayati ya. Tadi kita sudah membahas kurang lebih bagaimana persiapan dari tahapan pemilu Ibu ya. Kira-kira Bu, ini kita berbicara yang lain nih. Kota Tasik kira-kira ada berapa dapil? Ya, Kota Tasik setelah kita menerima keputusan dari KPU RI ya, walaupun kita mengajukan ada 3 pengajuan ya, jadi ada 4, 5 gitu ya, tapi yang memang ditetapkan oleh pusat oleh KPU RI ada 4 dapil seperti tahun pemilu sebelumnya. 4 dapil. 4 dapil itu terdiri dapil 1 atau Kota Tasikmalaya 1 itu Kecamatan Cihideng, Tawang, Bungursari, kemudian Kota Tasikmalaya 2, Cipedes dengan Indihiyang, itu dapilnya dapil 2, kemudian Tasikmalaya 3, Purbaratu, Ciberem, Taman Sari atau dapil 3, dan dapil 4 atau Tasikmalaya 4 adalah Kawalu dengan Mangkubumi. Gitu. Jadi ada 4 dapil. Kemudian untuk DPR RI-nya kita masih di dapil 11, kemudian untuk DPRD provinsi kita dapilnya dapil 15. Dapil 15 itu untuk DPRD provinsi kota dengan kabupaten. Kalau untuk KPU RI dapil 11 Garut, kabupaten dan kota Tasik. Nah, ini juga perlu diketahui oleh masyarakat.
Nah, terutama nanti kayak simulasi-simulasi yang tadi ditanyakan sama Asata yang bagaimana memilih dari kota Tasik ke Jogja atau di wilayah dapilnya sendiri mendapatkan surat suara berapa, itu juga harus tahu. Oke, kita berbicara tadi Bu yang pencoblosan langsung simulasi berarti ya? Simulasi. Itu ada syarat khusus kah untuk saat ini? Kalau syarat khusus untuk mendapatkan surat suara 5 ya Presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota tentu harus memilih di dapilnya. Kalau orang Cipedes berarti dapil 2. Kalau misalkan orang Cihideng berarti dapil 1. Harus dapil 1. Nah, untuk dapil 1 boleh kalau misalkan nyoblosnya di di Bungursari kemudian di Tawang bisa dapat 5. Tapi kalau untuk orang Cipedes nyoblos di Tawang itu kan beda dapil, jadi hanya dapat 4 gitu, 4 surat suara. Kenapa? Karena untuk DPRD kabupaten kotanya Cipedes dengan Tawang beda dapil. Seperti itu. Jadi itu ada syarat dalam arti dapil 2 dapat 5 surat suara. Tapi kalau pindah dapil maka dapat 4 surat suara. Apalagi kalau beda lagi kota itu gitu. Oke, jadi tidak hanya beda kota ya Bu ya, beda dapil juga itu sudah menentukan hak suara kita. Betul, gitu ya? Dapat 5 atau 4 atau 3 itu tergantung dari di mana kita memilih. Oke. Ini sekarang kita berbicara mengenai ini Bu partai politik gitu ya. Apakah itu memang ada kualifikasi khusus untuk saat ini? Ya, itu kan sudah syarat-syaratnya memang ada dalam peraturan undang-undang dan sudah ditetapkan gitu ya. Syaratnya tentu harus ada anggota, itu anggota minimal kan karena penjumlah penduduk itu per 10 kalau nggak salah 735 itu syarat minimal harus ada anggota 735, tapi lebih banyak lebih bagus karena itu juga kan harus ada perpa ke lapangan itu dipastikan apakah yang KTP yang ada gitu di persyaratan calon itu betul nggak memilih, betul nggak mendukung salah satu partai. Misalkan Ibu Perpak nih ke Asata, tanya Asata apakah betul mendukung partai A, kalau misalkan tidak itu kan akan berkurang. Tapi itu kan sudah berlalu kan ya, sudah ditetapkan. Sekarang sudah ada 24 partai. Oke, 24 partai yang pastinya ada kualifikasi juga ya Bu yang tadi sudah bicarakan. Betul. Oke, Ibu ini mengacu di tahun 2019 ya, ini lebih ke bagaimana sosialisasi program dari KPU Kota Tasikmalaya ini sendiri, di mana dulu di tahun 2019 ini masih banyak yang pemilihan ganda, kemudian orang-orang yang golput. Ini bagaimana Bu untuk berarti ini kaitannya dengan pemutahiran ya. Kalau ganda memang untuk 2019 itu kan tidak ada coklit. Perbedaannya di sana ya? Ya, tidak ada coklit sehingga itu pasti muncul terus ya, karena tidak ada pencoklitan ke lapangan, jadi tidak dihapus sejak awal. Itu kalau 2024 diharapkan, walaupun tidak menutup kemungkinan itu ganda pasti ada. Cuma diharapkan dengan adanya coklit oleh Pantarli, diharapkan data-data yang terjadi pada tahun 2019 pemilu 2019 sebelumnya, diharapkan 2024 data-data itu minimal berkurang gitu. Karena data ganda di sini bukan saja di wilayah kota, di wilayah kecamatan, antar kota, ini kan bisa saja antar provinsi juga data ganda. Kenapa? Karena setelah kemarin tuh hasil coklit tuh ada beberapa masyarakat yang memang punya 2 KTP. Tasik punya, Kabupaten Bandung misalkan punya, atau misalkan di sini KTP-nya keluar kota domisilinya, kemudian didata dua-duanya, kan itu tidak menutup kemungkinan. Berarti itu kesalahannya ada di mana ya? Saya tidak mau menjawab. Double identitas. Nah, justru dengan adanya coklit, maka masalah-masalah data yang terjadi pada tahun 2019 ini terjawab kan gitu. Makanya KPU berusaha untuk menghilangkan data-data ganda sekemampuan kami, karena yang tadi kita bahas bahwa data penduduk itu kan dinamis. Begitu. Jadi dengan adanya Pantarli ini lebih ke refresh lagi ya data-data yang terbaru ya Bu ya. Lalu kan ini kan tiap daerah punya program ya sosialisasi sendiri ya, seperti apa dari Kota Tasik sendiri? Untuk Kota Tasik sendiri memang kami punya program ada ERPP Rumah Pintar Pemilu Mobile. Ini ada di handphone. Jadi kalau misalkan masyarakat butuh data, tidak mesti harus datang ke KPU. Jadi nanti ini ada di di Play Store. Jadi klik ERPP, aplikasi betul aplikasi.
Jadi data hasil pemilu 2019 ini di handphone bisa. Ini terutama untuk mahasiswa, untuk akademisi, untuk yang meneliti. Kalau misalkan di ERPP tidak didapatkan, bisa ke KPU. Kalau misalkan datanya hasil pemilu 2019 ini ada di sini semua. Kemudian kita juga punya program beraksi, KPU beraksi, beri edukasi pemilih. Dalam arti bahwa KPU akan memberikan sosialisasi, memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat, apakah itu melalui video, gitu, apakah langsung tatap muka atau dalam bentuk lain, sehingga masyarakat mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pemilu serentak tahun 2024. Kita juga punya program Sapa Pemilih. Sapa Pemilih adalah menyapa pemilih di mana saja, ibarat YouTuber lah. Ya, datang misalkan ke daerah ke kerumunan, kemudian tanya tahu nggak pemilu, kemudian kita kasih informasi bahwa kita akan lagi mencoblos pada tanggal 14 Februari, jangan lupa 14 Februari tahun 2024. Nah, biasanya 14 Februari apa coba? Valentine. Ya biasanya kan hari kasih sayang. Ya, hari kasih sayang. Nanti 2024 14 Februari bukan hari kasih sayang, tetapi hari kasih suara. Untuk calon pemimpin yang nanti akan dipilih. Iya, supaya apa? Nanti hasilnya ya, apapun itu yang siapapun yang menang ya, kita tetap harus punya penuh dengan kasih sayang. Tidak ada kericuhan, karena kan hasil kasih sayang. Iya. Jadi memang tanggal 14 Februari itu sudah cocokkan seperti itu sepertinya. Sangat cocok sekali ya Ibu. Iya, kebetulan hari Rabu juga. Hari Rabu juga. Iya. Hari Rabu jadi berkaitan dengan apa Bu? Hari pencoblosan hari pencoblosan, hari pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024 bertepatan dengan hari kasih sayang. Hari kasih sayang ya. Terakhir Ibu ada yang mau disampaikan ke pemirsa di rumah mengenai pemilu di tahun 2024? Ya, mungkin ini sifatnya ajakan ya. Kepada seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya, jangan lupa cek DPT online, memastikan data Anda sudah terdaftar di data pemilih. Kemudian juga jangan lupa nanti tanggal 14 Februari kita akan menyemarakan atau menghadapi pesta demokrasi. Kita akan memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPR RI, memilih DPD, memilih DPRD provinsi, dan memilih DPRD kabupaten kota. Jadilah pemilih yang cerdas, karena pemilih yang cerdas memilih dengan hati, bukan dengan emosi, apalagi karena materi. Mari kita sambut pemilu serentak tahun 2024 dengan datang ke TPS dan salurkan hak pilih Anda. Tapi pastikan dulu tadi di DPT online. Demikian disampaikan. 14 Februari ya, jangan lupa pemirsa di rumah. Baik pemirsa, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini, sangat informatif sekali Ibu ya. Terima kasih juga untuk KPU Kota Tasikmalaya. Semoga sukses untuk segala persiapan pemilu di tahun 2024 Ibu ya. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita di Semangat Pagi kali ini. Saya Asa Tayudasyah, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.